Hello everyone, welcome back to CS Planet. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga baik dan sehat-sehat selalu. Amin. Nah, pada video kali ini kita akan membahas berbagai hal tentang Cattleya mantini. Tanaman anggrek ini sangat populer di kalangan pecinta anggrek di Indonesia dan bahkan di seluruh dunia. Anggrek Cattleya ini juga dikenal sebagai ratu anggrek karena bunganya yang sangat menawan, harum, dengan berbagai bentuk dan kombinasi warna. Secara umum, Cattleya adalah tanaman berbunga yang memukau berasal dari Amerika Tengah dan Selatan. Anggrek Cattleya terkenal karena bunga-bunganya yang mencolok dan beberapa spesies memiliki bunga besar dengan lebar beberapa inci. Sementara yang lain memiliki bunga yang lebih kecil dengan kelopak dan sepal sering menampilkan warna-warna cerah seperti putih, hijau, kuning, oranye, merah, dan ungu. Cattleya mantini sendiri adalah hibrida anggrek yang menawan dengan bunga yang lembut dan memikat. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video ini bersama-sama. Tapi sebelum itu, teman-teman bisa tekan tombol like dan subscribe untuk membantu channel ini berkembang. Let's go! Yang pertama, penampilan. Salah satu hal yang paling penting bagi sebuah anggrek adalah penampilan bunganya. Bunga Cattleya mantini ini memiliki bentuk bunga yang lumayan besar. Kelopak Cattleya mantini memiliki warna dominan ungu muda atau lilac. Bagian bibir atau labellum memiliki warna ungu yang lebih dalam, dengan pusat berwarna kuning cerah. Kemudian, tepi kelopaknya memiliki pola bergelombang. Yang kedua, asal dan hibridisasi. Cattleya mantini adalah hasil dari persilahan dua spesies Cattleya. Yang pertama ada Cattleya dowiana atau Cattleya grandis, dan kemudian yang kedua adalah Cattleya bowlingiana atau Cattleya purpurata. Sedangkan untuk nama mantini itu adalah bentuk penghormatan terhadap orang yang bisa dibilang penemunya atau yang mendaftarkan dan mempublikasikannya pada tahun 1898. Orang tersebut adalah Bapak Mantin. Sayangnya tidak ada info lebih jelas lagi tentang Bapak Mantin tersebut. Kalau ada teman-teman yang tahu, bisa info di kolom komentar ya. Setelah mengenal penampilan dan asalnya, sekarang kita memasuki ke perawatan. Cattleya mantini relatif mudah dirawat dan dikenal karena sering berbunga. Apabila teman-teman mau anggreknya berbunga lebih maksimal, perlu pertimbangkan beberapa hal berikut. Yang pertama, cahaya. Anggrek Cattleya membutuhkan cahaya matahari yang tidak langsung untuk pertumbuhan yang optimal. Mereka menyukai cahaya matahari pagi selama 4-5 jam perharinya. Jika ditanam di dalam ruangan, letakkanlah di dekat jendela menghadap timur atau barat yang mendapatkan banyak cahaya. Kemudian, suhu dan kelembaban. Pertahankan lingkungan yang hangat dan lembab. Anggrek ini menyukai sinar matahari pagi dengan suhu 15-35 derajat Celcius, tapi harus dilindungi dari sinar matahari yang sangat kuat. Yang ketiga, penyiraman dan pemupukan. Penyiraman yang cukup dan pemupukan secara teratur berkontribusi pada kesejahteraan anggrek ini. Apabila teman-teman ingin menyiram, perhatikanlah media tanamnya terlebih dahulu. Apabila masih basah, lebih baik jangan disiram dulu karena dapat memicu penyakit busuk akar.
Untuk pemupukan, teman-teman bisa memberi NPK seimbang sebulan sekali sudah cukup. Yang terakhir, media tanam. Anggrek Cattleya mantini merupakan anggrek epifit. Jadi, Cattleya ini tumbuh secara alami melekat pada tanaman lain, seperti cabang pohon. Tapi selain itu, teman-teman juga bisa menanamnya menggunakan pot yang diisi media tanam, seperti arang kayu atau lumut putih. Apabila teman-teman suka menyiram setiap hari sambil bernyanyi, baiknya menggunakan arang kayu ya. Karena arang kayu memiliki sifat yang cepat kering. Sebaliknya, kalau lumut putih itu memiliki sifat menyerap air. Jadi sebaiknya siram seminggu sekali cukup. Oke, jadi tadi itu 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam merawat Cattleya mantini. Di antaranya penyiraman teratur, cahaya matahari yang cukup, dan campuran media tanam seperti arang kayu, pecahan keramik, lumut putih, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, pemupukan. Selain faktor-faktor tadi, juga ada beberapa hal penting lain yang menjadi tanda apakah perawatan yang teman-teman lakukan sudah benar atau belum, seperti dengan melihat warna daunnya. Daun anggrek yang menguning bisa menjadi tanda bahwa tanaman memerlukan sedikit bantuan. Berikut beberapa penyebab umum dan cara mengatasinya. Yang pertama, terlalu banyak air atau overwatering. Overwatering adalah penyebab paling umum daun menguning pada anggrek. Akar yang terkena air tidak mendapatkan udara yang cukup sehingga berhenti menerima air dan nutrisi. Akibatnya daun anggrek berubah menjadi kuning, kehilangan elastisitas, dan sistem akar mengecil. Kemudian yang kedua, terlalu banyak cahaya. Ya, betul. Terlalu banyak cahaya matahari juga mampu menyebabkan daun menjadi kuning. Hal ini disebut sebagai excessive light exposure. Yang ketiga, terkena penyakit atau infeksi. Infeksi bakteri atau jamur juga dapat menyebabkan daun menjadi kuning. Perhatikan tanda-tanda lain seperti bercak atau spot hitam atau perubahan warna yang signifikan pada daun. Untuk mencegah infeksi jamur, teman-teman bisa menggunakan fungisida secara teratur, seperti sebulan sekali. Yang terakhir adalah cara memperbanyak anggrek Cattleya mantini. Sebenarnya untuk memperbanyak anggrek ini tidaklah terlalu rumit ya. Berikut ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, pilih pot dengan lubang drainase yang baik. Kemudian, siapkan media tanam seperti arang atau lumut putih. Kemudian, siapkan calon indukannya. Calon indukan yang baik diambil dari indukan yang sehat. Ambillah 3 atau 4 batang anggrek atau umbi sembunyinya dengan akar yang senggal. Pilihlah anggrek yang sudah selesai berbunga atau yang belum berbunga. Kemudian letakkan di dalam pot. Timbun dengan media tanam, tapi jangan menimbun semua bagian ya. Pastikan sebagian akarnya tetap muncul ke permukaan agar anggrek mendapatkan oksigen yang cukup. Nah, gimana teman-teman? Jadi merawat dan memperbanyak Cattleya mantini ini tidak begitu rumit, bukan? Teman-teman bisa mempraktekkannya di rumah dan dengan video ini semoga bisa menjadi semakin mudah. Oke, jadi sekian video kita kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan like, share, dan juga komen.
Selain itu, teman-teman juga bisa subscribe untuk mendapatkan update video-video menarik setiap minggunya. See you in the next video.